kasih dan saya juga menyambut dengan hangat ibu bapak, kolega, teman-teman semua. Sepertinya cukup banyak ya dari kolega psikolog, ada dokter, ada konselor ya, kolega konselor. Selamat datang semuanya, juga ibu dan bapak dari masyarakat umum, juga teman-teman semua. Saya sangat bergembira, bersuka cita karena malam hari ini kita bisa berjumpa. Tadi saya sempat di awal membaca sedikit di chat, ada yang juga cukup banyak yang dari luar kota, bahkan ada yang dari Flores ya, Pak Paulus. Selamat malam, sudah malam di sana sudah malam ya. Berarti udah jam 8 lebih 17. Lalu ada juga Ibu Lis, Ibu Bapak semua, pasti juga ada di berbagai kota yang juga ada dari Surabaya ya. Selamat malam ya. Nah, jadi kita mau membahas sebetulnya topik yang sangat baik sekali dalam rangka World Mental Health Day. Dan kalau menurut saya sendiri, dalam tema yang diberikan untuk World Mental Health Day ini sangat tepat ya, terkait dengan kebencanaan, ya, terkait dengan hal-hal kritis, terkait dengan hal-hal yang sebetulnya tidak kita harapkan terjadi. Tetapi kalau itu pun terjadi, ya banyak sekali aspek kebencanaan ya, terkait dengan bencana alam tentu yang kita juga tidak bisa hindari, lalu bencana sosial juga ada ya. Nah, jadi kita mau membahas justru terkait itu dikaitkan dengan ketahanan keluarga. Dan selain dalam rangka World Mental Health Day, tapi kita juga memperingati ulang tahun Aid Familia Indonesia yang ke-13. Saya ucapkan selamat ulang tahun nanti tanggal 13 Oktober ya, tepatnya ya, Aid Familia Indonesia berulang tahun yang ke-13 ya. Jadi semoga panjang umur dan bermakna, benar, baik, bermanfaat dan terus bermakna. Karena ada alasan untuk sesuatu itu hidup. Ya, termasuk Aid Familia Indonesia, selama kita masih berguna, maka kita akan diizinkan untuk hidup. Bergunanya berarti mengurangi penderitaan sesama, lalu juga meningkatkan kualitas hidup manusia dan turut berpartisipasi meskipun sederhana di dalam menciptakan perdamaian dunia, ya, dunia yang lebih baik. Nah, semoga teman-teman semua di Ad Familia setia selalu dan juga tetap semangat karena sudah punya adik juga ya, Heroic Spirit Indonesia, yayasan adiknya Ad Familia, semoga makin semangat ya. Oke, baik. Izin saya membagikan refleksi terkait dengan ketahanan keluarga di masa krisis, gitu. Dan saya nanti psikolog Alicia akan memandu bagi ibu dan bapak yang memang berniat dan membutuhkan secara khusus, terutama mungkin karena tugas pekerjaannya atau karena studinya atau karena satu dan lain hal membutuhkan materi lengkap dari pertemuan ini. Tolong mengajukan diri dan meminta kepada kami nanti lewat email atau apa yang nanti psikolog Alis akan bagikan. Kami akan berikan materi lengkapnya, bukan PPT ya, tapi materi lengkap. Saya akan share dulu materi lengkap dari kegiatan kita ya. Stronger Together, ada 22 halaman seingat saya. Itu ada 5 bagian ya tentang keluarga dan krisis. Ya, nanti ini kita akan bahas, tapi sangat apa kalau dibandingkan dengan materi tentu tidak bisa dibahas terlalu banyak ya. Lalu juga ada top 10 krisis keluarga itu apa saja, top 10-nya, lalu ada beberapa model yang bisa menjelaskan krisis keluarga, dan spektrumnya apa saja, ada krisis yang sifatnya normatif, non-normatif, dan lain-lain ya. Lalu ini juga ada, nah top 10 ada, penjelasannya ada juga. Lalu bagian 3 tentang apa itu ketahanan keluarga atau family resilience gitu ya. Nanti ini juga akan dapat di mana apa yang dimaksud ketahanan keluarga, lalu bagaimana, apa saja isinya gitu ya. Dan ada justru faktor pendukung dan faktor resiko ya, yang faktor pendukung. Lalu ada 10 pertanyaan reflektif untuk sederhana saja untuk self check ya.
Kita tidak bisa sempat hari ini, tetapi nanti di modul tentu kalau ibu dan bapak, terutama konselor, psikolog, atau terapis, atau praktisi, atau siapapun yang ingin mendampingi keluarga, sepertinya membutuhkan ini, silahkan saja. Lalu ada di bagian 4, bagaimana meningkatkan ketangguhan keluarga. Ya, ada landasan teoritis dulu, lalu ada strateginya, dan ada teknik sederhana yang bisa dilatihkan sendiri, ya. Jadi bagaimana cara bicara, cara melatih regulasi emosi gimana, karena itu banyak sekali menghambat, ya. Dan kapan perlu bantuan profesional, kapan perlu ke psikolog, kapan perlu ke konselor, kapan kita perlu mengunjungi agamawan untuk meminta, rohaniawan atau agamawan untuk meminta masukan, ya, bagi keluarga, begitu ya. Nah, ini lalu penutupnya ada kesimpulan dan rangkuman perjalanan. Ya, ini saya sengaja tampilkan di awal, artinya kalau nanti Ibu dan Bapak membutuhkan materi lengkapnya ada, ya. Jadi silakan nanti diminta. Nah, tapi saya ingin merefleksikan, membagi refleksi saya, maupun juga nanti kita bisa berdiskusi. Saya sangat bahagia kalau kita bisa berdiskusi dalam webinar ini karena memang tentu dari Ed Familia Indonesia, dari Direktur Ed Familia, Psikolog Erin dan jajarannya semua tentu ada maksud tertentu mengapa mengangkat tema ini di hari ulang tahunnya, memperingati hari ulang tahunnya. Jadi Stronger Together, tangguh di masa krisis, ya. Nah, kita mau merefleksikan ini, semoga ini menjadi topik yang bermanfaat untuk ibu bapak kolega semua. Tapi sebelum itu saya ingin mengundang mungkin dari psikolog Erin atau psikolog Alicia bisa membagi link di kolom chat, ya, di chat Zoom, sehingga ibu dan bapak bisa mengisi, ya, di dalam Mentimeter. Kita isi bersama masing-masing kita. Carilah 3 kata, kita gunakan bahasa Indonesia saja supaya satu bahasa, jadi tidak nanti ternyata yang bermakna sama tapi apa, dalam 2 bahasa, jangan, ya. Jadi kita cari 3 kata dalam bahasa Indonesia yang menggambarkan keluarga Anda saat ini. Ya, baik, saya akan berikan waktu untuk kita mengisi. Saya akan tampilkan Mentimeter kita sambil mengisi, apa, menanti Ibu dan Bapak mengisi. Silahkan. Oke, oke. Sekarang saya akan tampilkan, ya. Sudah cukup banyak yang mengisi. Boleh ibu bapak yang masih dalam proses, ya. Saya akan tampilkan sebentar. Oke, ini yang sudah masuk, Aduh, ya. bukannya dia adilin malah apa? Katanya mau dibangun lagi. Mungkin ada yang bocor, psikolog Alicia mohon dibantu. Iya, baik. Jadi kata yang paling besar fontnya atau ukurannya itu berarti adalah yang paling banyak diisi, ya, lebih banyak. Oke, ada bahagia yang paling besar tuh. Saya sangat bersyukur banyak di antara kita yang merasa bahwa keluarga kita bahagia. Wah, itu bagus banget, ya. Hangat, cinta. Jadi ketika apa, ya, satu kata tentang keluarga, cinta. Rindu, wah, nih ada yang rindu, ya. Mungkin apa, terpisah jarak atau lagi kangen kemana atau anaknya kuliah di tempat lain, ya. Doa, keluarga adalah doa. Selebihnya yang kecil-kecil saya akan bacakan juga. Bermasalah.
sejahtera, perjuangan. Anak-anak males, waduh. Wah ini langsung apa yang terpikirkan keluarga, anak-anak males nih gimana nih? Indah, jujur, saling sayang, belajar, tenang, support, saling merindukan. Terlalu banyak pendapat. Oke, ada yang keluarganya rasanya terlalu banyak pendapat ya, jadi berisik banget nih ya. Pegangan, aduh indah ya, nyaman, bertahan masing-masing. Oke, di satu sisi kuat bertahan, tapi ada kata masing-masing, bukan bertahan bareng-bareng. Ya, tema kita kali ini adalah menjadi kuat bersama, gitu ya. Nah, ini nanti kita bahas ya. Istri dan anak, sukacita, terbuka, rame, pecah, adaptasi, harmoni saat bersama. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah berbagi eh, apa yang terpikirkan tentang keluarganya, apa yang kita persepsikan dalam waktu yang singkat, primary thinking disebutnya tentang keluarga kita masing-masing. Dari apa yang Ibu Bapak sampaikan, kebanyakan adalah yang positif, dan saya senang. Tetapi mari kita cermati, Ibu Bapak ya, dari semua kata yang bahkan positif ya terkait keluarga, belum ada yang menyebutkan bahwa keluargaku kuat, keluargaku tangguh, keluargaku resilient, nggak ada gitu ya. Ada memang bertahan ini satu kata yang terkait dengan kekuatan dalam menghadapi krisis, ada bertahan, tapi ada embel-embelnya masing-masing. Ya, jadi ibu dan bapak dan teman-teman kolega, ketika kita biasanya ditanya tentang keluarga, apa yang terpikirkan tentang keluarga, apa yang kita persepsikan pertama-tama tentang keluarga, banyak sekali yang positif. Kalau kita coba di komunitas yang lain atau kita coba buat yang seperti ini di tempat yang lain dengan peserta yang berbeda, akan kurang lebih sama. Lebih banyak positif daripada negatifnya, artinya persepsi kita tentang keluarga, tapi kalau yang dikaitkan dengan ketangguhan, kekuatan, itu langka, gitu ya. Nah, ada apa? Keluarga kita bahagia, kita saling merindukan, kita saling mencintai, keluarganya ada yang dibilang tadi indah, keluarganya rame, keluarganya bagaimana, tapi keluarga yang kuat. Kami keluarga yang resilient, kami keluarga yang tangguh, teruji dalam menghadapi krisis-krisis. Nah, itu yang kita mau coba bahas di hari ini. Terima kasih untuk titik nol. Ini adalah titik yang baik untuk kita berangkat membahas tentang keluarga dan krisis ya di bagian satu. Nah, why? Mengapa kita butuh memahami, kita butuh materi ini, kita butuh refleksi ini, kita butuh merefleksikan untuk keluarga kita masing-masing. Mengapa? Apakah kita konselor, psikolog, dokter, psikiater, ataupun kita adalah anggota keluarga, begitu ya? Kita perlu merefleksikan ini. Mengapa? Kenapa? Karena satu, ada tiga alasannya. Yang pertama, ujian yang tidak terduga bagi sistem keluarga itu bisa terjadi kapan saja. Gitu ya. Jadi yang kita katakan tentang krisis, bencana, termasuk bencana alam, bencana sosial, ataupun misalnya bencana itu bersifat bersifat domestik misalnya salah satu atau tulang punggung keluarga tiba-tiba misalnya di PHK sehingga kondisi ekonomi menjadi lebih sulit, tabungan sudah lebih menipis, itu tentu bukan hal yang kita inginkan. Kita tidak merencanakan itu, kita tidak mau itu. Tapi itu hadir juga dan itu menjadi ujian yang tidak terduga. Bagi siapa? Bukan bagi sang ayah atau bagi sang tulang punggung keluarga, ibu misalnya atau ayah, ataupun anak pertama, kedua, ketiga, ataupun nenek, kakek, tapi bagi keluarga sebagai sebuah sistem. Kenapa? Karena kalau disebut keluarga, keluarga itu tidak dilihat satu-satu-satu. Oh, si itu, dia di PHK, kesannya selesai. Tetapi dampak dari kondisi satu mengalami masalah, satu sakit, satu dijahatin orang, satu dimarahin guru, satu di PHK, satu di penjara, satu di
kena kecelakaan. Tetapi yang lain, karena keluarga sebagai sistem, kita semua merasakan. Ibu dan bapak kalau menyadari logonya Ed Familia itu logo gambar tangan. Begini, 5. Kalau kelingking, bahkan yang paling kecil, anggaplah dia si anak bungsu. Apa sih anak bungsu? Nggak, sekolahnya mungkin nggak pinter, terus juga nggak bisa kerja, masih kecil, belum kerja, belum menghasilkan uang. Seakan-akan dia kecil aja dibandingkan dengan ibu atau ayah misalnya, yang terlihat lebih besar, lebih signifikan, jari-jari yang lain. Tetapi ibu bapak kalau yang pernah ngerasain jari kelingking, kelingking aja. Ibu-ibu kalau lagi apa ngiris bawang atau cabe ya, masak atau kena minyak, itu sakit banget walaupun kelingking. Atau kejepit pintu ya, kelingkingnya kena, cuman kelingking doang, cuma kelingking. Tapi semuanya semuanya kesakitan. Itu keluarga. Maka simbolnya et familia yang artinya et familia pulang menuju keluarga, itu simbolnya tangan, keluarga, seperti keluarga. Dan krisis itu hadir tidak terduga, tapi ini menjadi ujian bagi sistem keluarga. Dan sebagai ujian, kita bisa ada resiko di situ. Ada yang lulus ujian, ada yang dapat A, dapat B, dapat C, masih lulus juga walaupun dapat C, gitu ya. Tapi ada yang dapat D, dapat E, dapat F, nggak lulus tuh, gitu ya. Jadi sebagai sebuah ujian, krisis yang hadir pada keluarga kita itu menguji sistem keluarga. Itu bisa menjadi turning point, titik balik. Apakah keluarga kita justru makin hebat setelah lulus ujian? Kalau lulus makin hebat, makin kuat, makin saling menyayangi, makin punya kenangan bersama saat susah bersama, makin solid. Tapi di satu titik nyatanya terjadi ujian, ujian bagi sistem keluarga, krisis terjadi itu ujian bagi sistem keluarga. Banyak keluarga yang gagal ujian itu. Makanya yang nomor 2, why nomor 2? Krisis-krisis yang terjadi itu mempercepat disintegrasi keluarga. Bukan malah dapat A, dapat B, dapat C, lumayan ya. Tetapi kemudian gagal. Keluarga itu bertahan karena penderitaan, karena krisis yang dihadapi. Dan secara khusus di dalam kondisi-kondisi kita yang kita lihat sekarang di dalam kehidupan bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Bencana alam itu sekarang luar biasa. Bencana alam ditambah bencana sosial. Kita bisa perang kapan saja. Kita nggak tahu. Sebetulnya sekarang pun sudah perang, tapi maksudnya kalau kita ngomongin perang dunia ketiga, di mana senjata pemusnah massal yang namanya nuklir, bertenaga nuklir itu sudah diciptakan dan tinggal dipencet kapan saja, tiba-tiba wangsit untuk memencet itu muncul karena kemarahan yang mungkin kurang dipertimbangkan dengan baik, akan memusnahkan sebagian manusia. Ataupun kalau tidak bencana alam ya bencana alam, gempa bumi, tsunami, ya itu akan memporak-porandakan dan itu adalah krisis. Tadinya sejahtera, tadinya enak di rumah, tahu-tahu tidak ada rumah, harus pindah ke pengungsian, lalu ada anggota keluarga yang hilang dan lain-lain. My God, itu adalah krisis. Dan di dalam krisis itu, bukannya kita, hasilnya ya, bukannya makin solid, malah makin rusak, makin cepat rusaknya, disintegrasi keluarga. Saya terharu tadi mendengar ada yang mengungkapkan apa yang dipikirkan tentang keluarga dan dikatakan bahwa kami bertahan sendiri-sendiri. Mungkin masing-masing anggota keluarga akhirnya bertahan, mencoba untuk survive menghadapi krisis, entah ekonomi, entah mungkin secara sosial. Ada keluarga-keluarga yang didiskriminasi karena satu dan lain hal. Tetapi dalam kondisi itu, bukannya kita merapatkan barisan, tapi malah disintegrasi keluarga.
Kalau mau belajar krisis berskala luas, mempercepat disintegrasi keluarga, silahkan cek data di Indonesia aja. Pandemi COVID, di mana kita terisolasi, keluarga ngumpul di satu rumah, pagi, siang, sore, malam, 24 jam di rumah, karena kita work from home, anak-anak sekolah dari rumah juga gitu ya, PJJ, pembelajaran jarak jauh, semua ngumpul. Tapi di waktu itu pengajuan perceraian itu naik berkali-kali lipat. Artinya krisis berskala luas mempercepat disintegrasi keluarga. Ketika sama-sama bukannya akrab atau saling melindungi, saling menghibur, tapi malah berantem. Biasanya tidak bareng-bareng karena satu ke sana, satu ke sini nggak kelihatan. Begitu bareng-bareng satu rumah 24 jam sehari, terus-terusan hampir 2 tahun, bolak-balik, bubar keluarganya. Tapi ada keluarga-keluarga yang justru solid. Tidak banyak, tapi ada. Jangan dibilang bahwa, oh semuanya disintegrasi keluarga. Kita perlu belajar. Ada yang survive bagus menghadapi masa pandemi. Nah, lalu menjadi pertanyaan kita juga, mengapa perlu adalah 5 alasan keluarga gagal menghadapi krisis. Ini hasil penelitian. Di dalam panduan, di dalam materi tadi itu ada ya penjelasannya. Alasan besar keluarga gagal menghadapi krisis. Ini hasil research. Yang pertama adalah miskomunikasi. Komunikasinya dilakukan mungkin, tapi tidak efektif, atau tidak nyambung, atau salah paham, tidak nyampe. Yang memberi pesan tidak nyampe kepada si penerima pesan, gitu ya. Nah, ini alasan pertama keluarga gagal menghadapi krisis. Mungkin tahu bahwa nggak bener nih, ada krisis nih. Tapi karena komunikasinya nggak bagus, mereka tidak bisa mencari solusi terbaik atau berdiskusi dengan enak, nyaman, ngobrol dengan enak dan nyaman untuk harus ngapain nih, gitu ya. Yang kedua, alasan kedua keluarga gagal menghadapi krisis ini bukan berdasarkan urutan tertinggi ya, tapi ini berdasarkan tema-tema. Minim sumber daya. Sumber daya itu misalnya apa? Mungkin finansial. Ketika terjadi krisis, PHK massal sekarang ada badai PHK disebutnya gitu ya. Tentu banyak keluarga terdampak. Kita hanya dikasih tahu bahwa sekian ratus ribu karyawan mengalami PHK di wilayah provinsi ini. Cuman begitu beritanya. Tetapi sekian ratus ribu, ibu dan bapak teman-teman semua, dikalikan berapa ketika orang itu adalah tulang punggung bagi keluarganya. Ya, anaknya sekolah, mungkin istrinya lagi hamil, mereka masih punya cicilan kendaraan, atau ada cicilan rumah, atau harus bayar kontrak, harus beli makanan, harus langganan internet, apapun. Tapi tabungannya minim, padahal udah di PHK. Ada orang yang bisa bertahan 3 bulan, nggak apa-apa deh. 3 bulan sambil cari kerja lagi. Ada yang sistemnya harian, ibu bapak. Kalau hari ini saya nggak dapat uang, besok atau lusa udah nggak bisa makan. Makanya ukuran kekayaan seringkali bukan nilai uang rupiahnya atau mata uang apalah gitu. Tapi berapa bulan kita bisa hidup kalau kita tidak mendapatkan penghasilan lagi dengan gaya hidup kita saat ini. Gitu ya. Nah, ini yang menjadi apa definisi kekayaan yang kita lihat perspektif berbeda. Karena ada orang yang sangat kaya. Bu Mona, kalau saya sekarang nggak kerja dan nggak dapat duit apapun, Bu Mona, saya masih bisa hidup sekitar 100 tahun lagi. Termasuk cucu cicit saya. 7 turunan nggak habis misalnya. Ya itu kaya banget berarti orang itu. Tapi yang tadi saya katakan, ada yang sistem penghasilannya harian. Hari ini saya nggak dapet, besok udah mikir nggak bisa makan lusa. Ya, nah jadi sumber daya minim. Tapi minim sumber daya itu bukan cuma uang, ya mungkin juga apa
kemampuan, ya, artinya knowledge, ya, keterampilan. Kalau nggak dapat penghasilan dari sini, oh orang yang bisa masak bisa jual makanan, ya. Orang yang nggak bisa dapat dari sini, oh dia punya bisa nyetir, nanti bisa jadi supir, gitu ya. Saya pernah bercakap-cakap dengan suami saya sama anak-anak. Ini kalau kita sampai terjadi krisis besar dan lain-lain ya. Jadi psikolog boro-boro laku gitu ya. Karena lagi krisis siapa bisa bayar psikolog. Familia apalagi mahal psikolognya gitu ya. Jadi ngapain mami supaya kalian selamat, kita semua selamat. Mami bisa nyupir, mami bisa jadi supir, mami bisa masak, mami bisa jadi tukang masak. Saya bisa masak apa? Saya bisa ngajar kalau ada butuh guru, bisa. Guru apa aja gitu. Itu sesuatu yang sumber daya. Apa yang kita punya? Kalau toh apa misalnya something bad happen gitu ya, itu sumber daya. Contohnya jadi pengetahuan, keterampilan, apa itu bisa sumber daya ya. Lalu yang ketiga isolasi sosial. Memang cukup memang cukup sedih gitu ya untuk kondisi-kondisi di mana ada keluarga-keluarga yang terisolasi secara sosial. Contoh, contoh ya, eh, eh, ada keluarga-keluarga mungkin dengan anggota keluarga mengalami sakit penyakit, baik fisik maupun psikis, yang itu rawan didiskriminasi orang. Contoh, HIV/AIDS misalnya. Eh, denger-denger si ini itu loh, sakitnya tuh HIV loh. Dia ada virus HIV, dia AIDS loh, hati-hati loh, dimusuhin. Di demo kalau ada sekolah muridnya ada atau orang tua murid yang apa. Mereka terisolasi atau terkenal sebagai tukang utang, udah terlalu banyak utang kemana-mana dimusuhin. Bahkan keluarga sendiri kalau ada, weh dia mau datang ke rumah gue nih jangan-jangan tutup pintu, dikunci, pura-pura nggak ada daripada diutang. Suka nggak bayar pula karena nggak ada uang untuk bayar utang juga sebetulnya. Bukannya nggak mau bayar utang. Intinya mengalami isolasi sosial karena satu dan lain hal. Yang keempat, masalah kesehatan mental. Ya, punya masalah kesehatan mental itu membuat keluarga rentan gagal menghadapi krisis. Kenapa? Karena keluarga yang ada sakit dan gangguan kesehatan mental, apalagi parah, orang tersebut menjadi tidak berdaya. Kalau toh dia misalnya seorang istri, seorang ibu, mungkin dia nggak harus kerja, bukan tulang punggung keluarga, tapi dia tidak bisa melakukan tugasnya sebagai seorang ibu. Bikin bekal anak, misalnya ya kalau yang ibu rumah tangga, misalnya anak mau sekolah dibekelin, atau antar jemput anak, itu nggak bisa. So, keluarga harus mencari siapa yang bisa bekal sekolah, siapa yang bisa nganter anak, nanti jemput lagi, nanti nyuci baju, nanti bersih-bersih rumah. Gitu. Oh iya harus bayar mbak dong, kan bisa mbak, nggak harus ibu. Oh iya boleh, kalau gitu bayar mbak. Berarti ada uang lagi yang harus dikeluarkan misalnya ya. Kemudian menghasilkan menjadi kesulitan baru gitu ya. Dan budaya menyalahkan. Jadi ketika sedang ada masalah, bukannya saling mendukung, tapi lu sih, kamu sih, ya gue udah bilangin ya, lu sih. Nah ini yang bisa menjadi alasan keluarga gagal menghadapi krisis. So kita perlu antisipasi, kita perlu pahami, berharapnya tentu mulai dari keluarga kita bisa menjadi keluarga Hmm. yang lebih tangguh ketika kita menghadapi krisis. Oke, nah di refleksi kedua saya ingin mengajak Ibu dan Bapak kolega semua untuk melihat top 10 family crisis. Top 10 krisis keluarga itu apa saja? Saya berharap betul-betul bahwa ini hasil penelitian juga ya. Jadi tidak perlu untuk wah ini nggak relate nih sama keluarga saya. Tapi oh saya lihat oh kita pelajari. Oh ini hasil penelitian apa yang bisa membuat keluarga krisis 10 besar ya, tidak berurutan. Tidak paling banyak tuh nomor satu enggak, disebutkan aja. Satu, krisis ekonomi, kehilangan mata pencaharian, itu akan krisis. Yang kedua, salah satu anggota keluarga atau beberapa anggota keluarga mengalami penyakit kronis. Penyakit kronis itu menahun ataupun disabilitas. Jadi dinyatakan disabilitas, berarti dia harus mendapatkan, mungkin harus membutuhkan perlakuan khusus gitu ya.
Penyakit kronis juga butuh pengobatan jangka panjang, intervensi atau treatment tertentu, ya. Yang itu konsekuensinya bukan hanya uang, ya, tetapi juga waktu, juga sumber daya manusia yang bisa ngurus atau merawat gitu ya. Lalu yang ketiga, kematian anggota keluarga. Adanya kedukaan di keluarga itu seringkali juga menjadi krisis. Mungkin ibu dan bapak sudah, terutama para konselor dan psikolog yang yang terkait dengan mendampingi keluarga-keluarga tahu ya bahwa terutama ketika anak meninggal dunia, bukan orang tua yang meninggal dunia ya, bukan ayah atau ibu atau di antara keduanya, tapi kalau anak meninggal dunia, ketika suami dan istri ataupun siblingsnya anak tersebut itu tidak betul-betul saling menopang, kedukaan itu mungkin mereka mencoba bertahan sendiri-sendiri, masing-masing sedih kehilangan anaknya gitu ya, tapi mungkin mereka mencoba bertahan. Tapi kalau ditambah dengan saling menyalahkan, tadi ada 5 hal yang bisa membuat keluarga gagal dalam mengatasi kedukaan, mengatasi krisisnya, gagal gitu ya. Itu adalah menyalahkan. Ketika ada menyalahkan, suami nyalahin istri, lu tuh jadi perempuan, jadi ibu nggak pintar ngurus anak. Istri nyalahin suami, kamu sih jarang sama anak kamu tuh. Sekarang anak kamu udah nggak ada, kamu nyesel kan gini-gini. Jadi kemudian itu biasanya keluarga itu tidak bertahan. Pasangan suami istri itu kebanyakan nggak kuat. Justru kedukaan, kesakitan mereka yang besar karena kehilangan anak bukan membuat mereka saling menghibur, tapi mereka kemudian berpisah, masing-masing dengan luka, masing-masing dengan duka, luka dan duka, gitu ya. Nah, ini kenyataan nih ya. Lalu yang keempat, konflik perkawinan. Ya, konflik perkawinan itu, ibu bapak, kadang-kadang kita melihat ya semua di dalam keluarga pasti ada konflik dong. Iya, betul. Tapi konflik tidak harus berujung KDRT nomor 5 ataupun perceraian gitu ya. Ataupun tidak harus menimbulkan hal-hal yang lebih buruk. Tidak harus konflik boleh, perang jangan kan gitu. Kita bisa selesaikan konflik-konflik dengan cara yang sehat, dengan cara yang baik. Tetapi ketika itu terus-terusan, apalagi ada duri di dalam daging. Duri di dalam daging tuh bisa macam-macam. Bisa adanya pihak ketiga. Pihak ketiga juga bisa macam-macam. Bukan harus wanita idaman lain atau pria idaman lain. Bukan berarti hanya pelakor atau pebinor yang bisa jadi pihak ketiga. Mertua bisa jadi pihak ketiga. Ipar bisa jadi pihak ketiga. Orang tua kita, keluarga, adik kakak kita bisa jadi pihak ketiga. Ya, ketika pihak ketiganya tentu dalam artian romantis atau seksual yaitu perselingkuhan ya. Tetapi pihak ketiga itu bisa banyak yang ikut campur sama rumah tangga itu. Jadi tidak hanya jadi terlalu sesak gitu ya karena ikut campur. Lalu perceraian. Perceraian itu ibu dan bapak, saya itu apa eh, nanti bulan apa saya lupa ya. Bulan November kayaknya atau Oktober ini. Oh, November awal. Saya akan bersama seorang advokat, seorang lawyer, khusus membahas tentang konflik KDRT, kekerasan ya, sama perceraian di dalam keluarga. Ini terpaksa dilakukan karena terlalu banyak, terlalu terlalu mengerikan perceraian-perceraian, terutama yang tidak baik-baik. Sebelum bercerai itu baku hantam, perang luar biasa, saling menyakiti, saling membuka aib. Setelah cerai pun masih, udah cerai pun masih. Anak kasihan sekali, ibu bapak. Anak kasihan. Saya mau minta ampun, tolong. Kalau harus bercerai, ya, kalau terpaksa bercerai, saya nggak apa-apa kok. Meskipun saya apa, kalau secara agama saya Katolik, saya tidak sangat tidak menyarankan perceraian gitu karena perceraian itu apa ya, kita berjanji ya untuk seumur hidup gitu ya, menua bersama, setia sampai akhir dalam untung dan malang. Tetapi kalau sampai harus saya nggak apa-apa daripada saling bunuh, daripada saling gebuk-gebukan itu saya nggak apa-apa. Tapi baik-baik dong. Anak itu lukanya bukan main. Nah, ini sesuatu yang luar Mbak, biasa mengerikan Mbak, gitu ya.
Nah, lalu yang kelima KDRT tadi, kekerasan dalam rumah tangga, baik dari orang tua kepada anak, dari pasangan ya, suami kepada istri, istri kepada suami ya. Jangan disangka para istri itu tidak apa ya, kalau kita ngomongin KDRT jangan dibayangkannya cowok gebukin cewek aja. Tolong, jangan itu. Pelaku KDRT sekarang tuh perempuan banyak, nggak harus digebuk suaminya, tapi dikata-katain, dihina, dituduh-tuduh, dikunciin, diusir keluar, diperlakukan tidak hormat, dipermalukan di depan umum. Itu KDRT. Jangan lakukan itu. Tapi kalau kemudian dikasusin KDRT hanya ketika ditampol, digebuk, ditampar gitu ya, barulah kasus KDRT. Padahal enggak. Nah, di sini ini sesuatu yang sangat krisis yang luar biasa harmful. Bencana alam tadi membuat kita kehilangan jerih payah kita, ya, orang-orang kita kasihi, ya, bisa jadi kedukaan juga karena kehilangan anggota keluarga. Ini adiksi. Adiksi itu seperti berhala yang baru di dunia modern. Adiksi macam-macam, bukan hanya narkoba. Porn addiction itu banyak menghancurkan sekali perkawinan. Yang tadinya suami istri bisa menikmati seksualitas yang sehat, relasi intim yang sangat nikmat, yang sangat bagus, hangat. Begitu dirusak karena ada adiksi pornografi, salah satunya adiksi pornografi, dia tidak bisa lagi menikmati keindahan pasangannya. Tadi saya ingat, tadi ada yang mengatakan keluarganya indah. Jadi tidak indah lagi kalau udah ada adiksi. Pasangannya udah nggak indah lagi. Yang dia pikirin adalah yang ditonton itu. Harus begini jurusnya, harus begini bentuknya, harus begini situasinya, harus berapa orang supaya bisa puas. Tidak pernah berhenti. Itu porn. Judi online. Ketika itu adiksi. Aduh, ngeri sekali. Ya kita udah lihat. Ya, lihat di sosial media. Bisa suami dibakar sama istrinya gara-gara judi online. Itu apa nggak krisis keluarganya? Ya, lalu adiksi-adiksi yang lain yang banyak juga, termasuk nih kesannya tidak tidak terlalu apa ya, tidak terlalu mengganggu dibandingkan judi, alkohol, obat-obatan terlarang atau porn. Tapi silahkan dilihat beberapa penyebab perceraian, mungkin bukan penyebab langsung, tapi salah satu faktor penyebab perceraian di beberapa daerah di Indonesia itu karena drakor dan dracin. Nah, aneh kan? Silahkan dilihat. Ketika istri-istri sangat menggemari pria-pria Korea, pria-pria yang ada di drakor, di dracin, tiba-tiba suaminya kurang ganteng lagi. Suaminya nggak romantis lagi. Suaminya nggak menawan lagi. Kasian deh. Ya, itu pun bahaya. Jadi banyak komplain, tidak puas, lalu kemudian cari-cari kesalahan, ribut terus, penyakit apa jadi konflik nomor 4 larinya. Yang kedelapan, masalah dan gangguan kesehatan mental anggota keluarga. Tadi saya sudah coba bahas di sebelumnya bahwa memang kalau salah satu anggota keluarga ada gangguan kesehatan mental itu cukup bukan cukup sangat sangat kritikal. Mengapa? Karena keluarga seringkali kemudian merasa bahwa kok lu tuh lemah banget. Lu membuat diri lu sendiri begini, salah lu sendiri gitu. Jadi orang udah lagi punya masalah dan gangguan kesehatan mental, dianggap cemen, dibiarkan sendiri. Ya dia mah memang begitu, biarin aja Bu Mona, biar aja dia sadar sendiri. Ada saatnya ibu dan bapak kita bisa sadar sendiri. Tapi berita buruknya ada saatnya ibu bapak dan teman-teman semua kita tidak bisa sadar sendiri. Karena semua kognitif, afektif, psikomotor, psikomotorik kita itu sedang tidak menunjang pada waktu kita mengalami masalah dan gangguan kesehatan mental. Walaupun kita pinter, walaupun IQ kita tinggi, superior atau very superior, kalau lagi kena depresi itu nggak bisa diakses. Bukan nggak mau, nggak bisa. Tapi apa yang dilakukan orang sekitarnya?
Udah antepin aja dia mah memang begitu tuh. Tuh lihat tuh. Ya cengeng 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 biarin aja. Taunya dibiar-biarin. Nanti juga dia kapok sendiri. Taunya bunuh diri. Betapa banyaknya penyesalan terjadi ketika kita tidak mengulurkan tangan pada waktu anggota keluarga kita sedang kesakitan. Kita biarin dia sendiri dan bukan hanya biarin dia sendiri, malah ditambah dengan cuka, dicukain lukanya dengan kata-kata lu sih lemah, lu sih nggak mau bangkit. Itu tuh semua mulai dari diri lu sendiri tahu. Lu membiarkan itu terjadi, lu cari penyakit sendiri. Itu salah lu sendiri. Bunuh diri. Siapa yang nolong kalau bukan anggota keluarganya? Krisis luar biasa. Sedih. Ini baru depresi. Belum ngomongin gangguan kepribadian, gangguan skizofrenia, atau gangguan psikotik lainnya. Ngeri, Ibu Bapak. Krisis pengasuhan. Papa dan mama punya cara pandang yang berbeda. Bagaimana mengasuh anak. Wah, itu krisis. Mamahnya cara militer. Karena dia dibesarkan dulu kakeknya, ayahnya itu dari militer. Ya mereka memang orang militer gitu ya. Tapi si ibu ini karena didikan itu kemudian dia merasa bahwa wah emang harus gitu supaya kuat. Tapi anaknya sensitif, nggak bisa. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu. Pas mamanya pergi, suami di rumah. Suami kesian sama anaknya. Aduh kasihan ya anakku punya ibu gaya militer. Dikasih sama dia yang nggak boleh sama ibunya. Makan kerupuk. Mau kerupuk nak? Dua aja ya, jangan bilang ibu. Mau permen, coklat. Boleh ya nak, jangan bilang ibu, bapak kasih ya. Mau main game, padahal nggak boleh sama ibunya jam begitu, PR-nya belum kelar. Nak, sebentar aja. Ibu lagi nggak apa-apa sebentar, tapi jangan kasih ya. Pulanglah istrinya, ketahuan semua itu. Bapak, suaminya begitu ke anaknya. Berantem mereka. Cat, 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 cat. Sama-sama cinta sama anak. Ibu cinta sama anak. Saya pengen anak saya jadi orang, bukan orang-orangan, bukan sampah, jadi orang. Dia harus disiplin. Maka begini, begini, begini kita harus tega. Maksudnya baik. Si bapak juga, ya namanya dia anak-anak. Semua anak main, dia enggak. Nanti gimana kalau dia nggak betah di rumah, dia jadi kita terlalu kejam, kita terlalu keras, malah dia nanti depresi, malah apa. Nggak boleh terlalu keras lah. Sayang, dua-duanya sayang. Caranya beda. Krisis. Lalu krisis hukum dan sosial. Cukup banyak keluarga-keluarga yang juga misalnya punya masalah hukum gitu ya. Misalnya ada salah satu dari orang tua masuk penjara atau punya krisis sosial, dikucilkan ya. Apa eh, ibu dan bapak jangan sangka kalau yang mengalami krisis hukum dan sosial ini kebanyakan orang-orang misalnya hanya orang miskin atau orang kecil. Ibu bapak kebayang nggak sih ketika seluruh seantero negeri ini menghujat anggota DPR yang lari ke Singapura, kemudian rumah mewahnya diambilin barang-barangnya, ya, sampai celana dalam istrinya pun dikibar-kibar, ye, celana dalam mahal gitu ya, sampai mainannya yang apa Iron Man dibawa kemana, sampai apa dibawa kemana, jamnya apa segala macam gitu, lalu tampang dia dipasang di mana-mana. Ya, itu memang dalam rangka kita namanya masa ya, kita tahu. Tapi pernah nggak kepikir anaknya gimana ya, istrinya gimana ya? Salah satu kasus kriminal di Indonesia yang sempat beberapa bulan lalu naik muncul itu ada teman anak saya gitu ya, kasus kriminal yang sangat terkenal beberapa bulan lalu. Itu ada teman anak saya, temennya dia di sekolah waktu SMP. Sekarang anak saya udah SMP. Itu sekeluarga, jadi bapaknya di penjara, ditahan terus di penjara. Eh, dia punya apa? Tiga bersaudara, anaknya tiga bersaudara, istrinya pindah ke Papua, bersembunyi. Kenapa? Sangat menyakitkan.
gitu ya. Yang salah orang tua misalnya gitu ya, dalam perbuatan apa, dalam bisnis apa, dalam tindakan apa yang melawan hukum ataupun norma sosial. Tapi ketika dihabisi, mulut itu nggak bisa ditahan. Tuh anaknya si itu tuh, itu anaknya si itu tuh. Ya, pantesan aja ya. Apa kayak begitu ya, kasihan ya. Kasihan, tapi matanya jahat. Kalau kasihan tuh matanya dilihat. Kalau, aduh kasihan banget. Iya ini, aduh aku bisa bantu apa. Matanya tulus gitu ya. Wah kita bener kasihan. Tapi yang banyak adalah, kasihan banget ya. Kalau saya sih, saya tidak, saya merasa bahwa setiap orang akan menanggung apa yang dia lakukan. Kita orang dewasa ya. Tapi saya sangat sedih kalau karena perbuatan orang dewasa, anaknya kena. Kasihan, salahnya anak apa? Ya, ya, itulah. Itu adalah krisis, ya. Kita tidak bisa kadang-kadang menghindari, meskipun kita sehat, apa, kita sedih ataupun kita, tapi itulah yang bisa terjadi pada keluarga-keluarga, ya. Oke, nah sekarang kita akan melihat. So, dengan krisis itu, top 10 krisis seperti itu, saya percaya mungkin satu atau dua pernah kita alami di keluarga kita, gitu ya. Entah mungkin intensitasnya besar ataupun kecil, tapi tidak ada keluarga yang sama sekali bebas dari krisis, tidak ada. Satu, dua, mungkin sering atau tidak, gitu, ya. Intensitas besar ataupun tidak, tapi itu terjadi. Pertanyaannya adalah, seberapa tangguh keluarga kita? Seberapa resilient keluarga kita? Apa itu ketangguhan keluarga atau family resilience? Proses dinamis, jadi bukan proses statis, tetapi dinamis, bisa berubah, bisa ditingkatkan, bisa dilatih, ya. Jadi bukan statis. Proses dinamis ketika keluarga, keluarga ya, bukan ketika ibu, ketika ayah, ketika anak kesatu, bukan. Bukan ketika tulang punggung, bukan. Tapi proses dinamis ketika keluarga sebagai sebuah sistem tadi ya, mampu bertahan, bertahan aja dulu, nggak hancur lah, nggak bubar, nggak rusak, nggak mati gitu, bertahan dulu. Lalu kemudian dalam prosesnya bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Pasca gempa rumah kita hilang, rumah kita mewah banget, ada kolam renangnya, bagus banget, AC di setiap kamar, nggak ada yang panas, semuanya bagus, kinclong. Tiba-tiba semua hilang pasca gempa tsunami. Sekarang saya harus tidur di tenda pengungsian. Betul-betul tenda. Ada yang udah dibikin rumah sementara juga pakai triplek-triplek. Tapi nggak bisa menggantikan tentu saja kenyamanan rumah mewah yang udah hilang itu. Tapi kita bisa beradaptasi meskipun tinggal di tenda. Dan bahkan, hebat, ini bahkan bisa bertumbuh saat menghadapi tekanan atau krisis. Jadi bertahan, beradaptasi, dan bertumbuh saat menghadapi tekanan atau krisis. Itu adalah yang disebut family resilience. Saat kita mengalami dan sudah melewati, saya berharap suatu saat ketika kita boleh menceritakan apa yang kita pikirkan tentang keluarga kita bisa dengan bangga mengatakan, keluargaku kuat, keluargaku resilience. Aku berharap bisa begitu, gitu ya. Tapi sekarang kalau belum, ya nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kita coba lihat sebagai sebuah kesan ketika kita akhirnya betul-betul keluarga kita lebih resilient. Nah, konsep ini berbeda dari keluarga tanpa masalah. Kan kita katakan, "Wah, ada yang bilang ke saya gitu ya, Bu Mona, Bu Mona nih kayaknya keluarganya bagus banget ya. 3 anak, suaminya baik gitu ya. Sering retret perkawinan. Wah, kayaknya nggak ada masalah." Tidak ada keluarga tanpa masalah. Itu kenyataan. Masalah selalu ada. Anak sakit, ada kecelakaan kecil, kondisi ekonomi berubah, ada bully-bully, gitu ya. Itu tidak ada.
Nah, tapi beda tadi antara family resident dengan keluarga tidak bermasalah. Karena ketangguhan bukanlah ketiadaan krisis. Justru ketangguhan itu adalah kemampuan menghadapi krisis. Bukan tidak ada krisis. Kalau tidak atau belum ada krisis, berarti belum teruji tangguh apa enggak. Belum teruji. Kalau tiada, ataupun misalnya ada keluarga yang belum krisis atau tiada krisis, misalnya pun ada, berarti belum teruji ketangguhan. Karena kalau dia krisis, mampu nggak dihadapi, mengelola, dan menemukan makna dari krisis-krisis atau kesulitan itu. Nah, dari perspektif teori sistem keluarga, ketangguhan adalah kemampuan kolektif, berarti semua ya anggota keluarga yang melibatkan seluruh anggota dalam menjaga keseimbangan dan fungsi utama keluarga. Fungsi utama keluarga apa? Pengasuhan, dukungan emosi, keluarga itu untuk emotional support, stabilitas ekonomi. Kenapa? Sekolah harus bayar uang, pakai uang, ya. Beli seragam harus beli, makanan harus pakai uang, ekonomi. Stabil nggak? Dan keterhubungan sosial, koneksi dengan masyarakat sekitar, dengan keluarga besar, dengan yang lain ya. Ketika keluarga tersebut mengalami guncangan besar. Jadi kemampuan kolektif. Nah, saya akan membagi, bukan membagi, saya akan meminta nanti ada dimensi-dimensi ketangguhan keluarga. Saya minta ibu dan bapak, teman-teman, kolega saya semua, please gunakan kesempatan ini untuk mengevaluasi diri. Boleh dicatat atau boleh disimpan di kepala dalam hati, ya. Kita tidak akan lakukan misalnya mengisi form apapun, tidak, karena ini adalah sebuah refleksi. Silahkan refleksikan dari penjelasan saya tentang apa itu ketangguhan keluarga. Tolong dibantu dengan membuat penilaian 0 sampai 10 menurut Anda di dalam dimensi ini keluarga Anda, keluarga inti aja, keluarga yang saat ini ya. Anda ada di keluarga saat ini. Nah, ini seperti apa? Ya, 0 sampai 10. 10 tuh berarti bagus banget ketangguhan keluarganya. Dalam dimensi itu 0 tuh berarti tidak ditemukan tanda-tanda ketangguhan itu, ya. Yang pertama, dimensi pertama, belief system di dalam keluarga itu mempengaruhi ketangguhan keluarga. Apa itu belief system atau sistem kepercayaan dan makna dalam keluarga itu? Yang pertama adalah harapan dan optimisme realistis. Memandang krisis sebagai tantangan yang bisa diatasi atau tidak bisa diatasi. Kalau semakin merasa punya hope, lalu ada optimisme yang realistis, bukan optimisme sembarangan, tapi yang realistis. Oh, ini bisa diatasi dengan cara begini-begini. Itu ke arah 10, ke arah yang kanan, ke arah yang besar. Tapi makin no hope, aduh gua nggak tahu caranya, udah gua nggak mau tahu ini pasti nggak ada harapan lagi. Itu makin ke arah nol. Ya. Lalu spiritualitas dan nilai transenden. Nah, transenden itu berarti bukan ke samping, tapi ke atas. Ya, agama ataupun bukan agama pun gitu ya, nilai-nilai hidup yang memberi harapan terkait dengan kita sebagai makhluk ciptaan dan sang pencipta gitu ya, nilai transenden ya, ke atas alurnya itu seperti apa? Apakah di keluarga itu cukup kuat? Ataukah di keluarga, oh enggak, kita semua ateis, nggak percaya Tuhan, nggak ada itu spiritualitas, nggak gitu ya, nggak ada. Nah, ataukah seperti itu atau bagaimana gitu ya? Tapi ada keluarga yang sangat menghidupi. Misalnya mereka dalam kesulitan, mereka berdoa bersama, bahkan doa bersama itu setiap pagi dan malam itu menjadi kebiasaan mereka misalnya ya. Tentu suatu yang sangat tangguh ya, suatu yang hebat karena belief system bagi keluarganya, bagi anggota-anggotanya. Ya, ada kebiasaan seorang ibu, ini ya, ketika anaknya sebelum berangkat sekolah dan malam hari sebelum mereka tidur, mama itu masuk ke kamar anaknya, dikasih tanda salib, dia Katolik gitu ya, di kepala anaknya, dicium jidatnya, karena anaknya udah gede, nggak mau lagi udah uyel-uyel, diciumin pipi, pelukan yang bagaimana nggak mau, ya udah, bisanya hanya memberi tanda salib, dikecup keningnya, selamat tidur kalau mau, gitu ya. Lalu kalau pagi, hati-hati di jalan nak, ayo sekolah.
Nanti ketika bisa doa bersama di mobil dalam perjalanan diantar atau misalnya di rumah sebelum anak-anak berangkat berdoa dulu bersama. Anaknya merasa nyaman dengan rutinitas dan ritual itu. Dia bisa menghadapi harinya dengan lebih lebih baik, lebih kuat, lebih positif. Orang tua juga melepas anaknya ketika pergi sekolah atau apa lebih positif. Itu salah satu dari belief system. Yang ketiga, mencari makna penderitaan, membingkai ulang krisis sebagai kesempatan untuk belajar dan mendekatkan diri. Apakah keluarga punya kebiasaan untuk mendiskusikan, merefleksikan, mengevaluasi tantangan-tantangan yang dihadapi keluarga dan kemudian belajar untuk dari peristiwa tersebut gitu ya. Dan ini membuat mereka jadi lebih akrab karena mama bangga loh sama papa kemarin waktu papa mama lagi nggak punya uang. Kalian itu benar-benar tidak meminta apa-apa karena kalian ngerti papa mama lagi susah. Makasih ya nak. Mama terima kasih banget. Mama bangga banget. Papa juga. Bayangkan, mereka baru mengalami krisis. Anaknya tahu orang tuanya krisis, sepatunya udah bolong atau apa. Dia nggak minta. Dia tahu nanti akan menyusahkan hati orang tua. Terima kasih untuk toleransimu terhadap kamu. Suami ke istri seperti itu. Nah, kalau seperti itu, makin ke arah besar. Luar biasa. Sistem kepercayaan dan makna atau belief system ini bisa sangat kuat untuk tangguhan keluarga. Dimensi kedua. Dimensi kedua adalah organization pattern, pola organisasi, pola pengelolaan keluarga, ya, pola organisasi di dalam keluarga. Ini terdiri dari kohesi, solidaritas, ya, menjadi satu tim, solid nggak, merasa menjadi satu kesatuan. Kalau taunya kita solid atau enggak, kalau ada salah satu anggota keluarga lagi mengalami masalah atau misalnya berantem lah sama temennya gitu, itu saudara-saudaranya bantu anak saya. Mereka bertiga walaupun suka berantem dulu waktu kecil ya, suka berantem mereka sendiri ribut sampai gebuk-gebukan ya waktu kecil itu bukan hanya mulut gitu, tapi sampai gebuk-gebukan. Tapi kalau misalnya abangnya lagi berantem di lapangan bola sama yang lebih gede gitu ya, karena dicurangin dia nggak terima, wah di ini ya, ya akhirnya berantem gitu. Itu adeknya, wih langsung ikutan dua-duanya belain abangnya. Ya, begitu juga sebaliknya. Walaupun mereka saling mencela, kalau adiknya kenapa-napa, abangnya bela, gitu ya. Nah, itu berarti satu tim. Yang kedua, fleksibilitas peran, mampu menyesuaikan pembagian tugas sesuai kebutuhan. Papa kerja, misalnya mama tidak kerja di rumah, atau sebaliknya, papa tidak kerja, papa jaga anak di rumah, mama kerja, ya nggak apa-apa. Keadaannya seperti itu, kita menyesuaikan aja. Nggak usah kaku. Papa harusnya jadi tulang punggung keluarga, tapi papa di PHK, misalnya ayah di PHK, bukannya mau dia gitu. Emang lagi pengurangan pegawai semua gitu ya. Nah terus ya udah kalau tadinya pekerja berdua, sekarang mama yang kerja, papa apa yang bisa dilakukan sementara belum kerja? Urus anak-anak, antar jemput itu juga membantu, nggak apa-apa, nggak usah kaku. Itu fleksibilitas peran gitu ya. Ritual dan rutinitas makan bersama, doa keluarga, perayaan kecil yang memperkuat ikatan. Setiap kali ada yang ulang tahun akan lakukan apa, itu bagus banget. Dukungan sosial eksternal keluarga besar, teman, komunitas iman, misalnya aktivitas keagamaan ya ikut gitu ya. Atau lembaga formal lain yang bisa membantu itu juga akan baik. Silahkan dinilai 0 sampai 10 untuk pola organisasi keluarga berapa gitu ya. Nah, yang ketiga adalah komunikasi dan penyelesaian masalah. Bagaimana keterbukaan dan kejelasan? Bicaranya jujur atau ditutup-tutupi, atau kebiasaan untuk membohongi, jangan bilang-bilang mama ya. Kalau papa bawa tante ke rumah ini, gitu ya. Ya iyalah, kalau bilang mama habis dia bawa tante cantik ke rumah misalnya, ya. Tapi keterbukaan dan kejelasan seperti apa di keluarga kita? Begitu juga mamanya. Kamu jangan bilang-bilang ya ke papa. Mama punya utang, mama ditagih utang.
Jangan bilang-bilang ya, taunya nanti utangnya udah gede gitu ya. Cicil beli perhiasan, tapi kemampuan ekonominya sebetulnya lagi tidak baik-baik. Kalau suaminya tahu, wah bisa murka banget. Nah, itu seperti apa? Lalu empati dan mendengarkan aktif, saling memahami tanpa menghakimi, atau ketika kita bicara pasti aja menghakimi siapapun ya di dalam anggota. Jadi akhirnya berantem. Dicoba dilihat ya pola seperti apa dalam komunikasi. Lalu negosiasi dan pemecahan masalah kolaboratif, mencari solusinya bersama bukan menyalahkan. Ya, ibu bapak dan teman-teman kolega semua, praktekin deh di keluarga kita sendiri. Kalau kita terbiasa rutin rapat keluarga, kalau kami, saya dan suami dan anak-anak rapat keluarga itu seminggu sekali kalau sekarang. Ya, karena kata anak-anak kalau kalau 2 3 hari sekali itu keseringan. Mami ini terlalu sering rapat keluarga hari Minggu kami, gitu ya. Lalu kalau retret masih dilakukan secara berkala. Kalau saya dan suami retret sebulan sekali, anak-anak setahun sekali mau ikut. Liburan keluarga pasti ada setiap liburan, begitu ya. Kalau lagi nggak banyak uang, lagi itu liburannya yang deket-deket aja. Tapi kami tetap mengupayakan liburan buat anak-anak. Nah, ketika itu dilakukan, hubungannya baik, lalu terbiasa di dalam diskusi itu, oke nih, mami papi ada kesulitan ini, apa apa pengasuh mereka pulang kampung dan tidak balik lagi. Kita punya masalah nih, gimana dengan antar jemput, gimana dengan kalian di rumah? Oh enggak, kita udah gede mah, kita bisa ini. Oke, kalau gitu mama masak bekal, papa papa ngisi air. Keyu, Sengen ganti galon. Kalau memang galon habis jangan nunggu, jangan saling nunggu. Ganti galonnya. Terus apa? Itu semua cari solusi bersama. Ya. Oke, nah lalu yang berikutnya adalah sumber daya dan kompetensi pengasuhan. Ya, sumber daya itu berarti termasuk tadi finansial, ya, lalu juga dalam keterampilan. Lalu kompetensi kita dalam mengasuh anak-anak gitu ya di dalam keluarga itu sangat menentukan juga. Finansial, perencanaan uang darurat. Nggak harus uang yang banyak baru kita kasih 10 enggak. Tapi sejauh ini kebutuhan-kebutuhan keluarga kita itu bisa terpenuhi dengan uang yang ada. Itu boleh kasih 10. Ya. Punya ibu yang hemat, punya ayah yang hemat, punya anak yang hemat itu hebat. Ya, pola hidup sederhana itu hebat. Bukan memalukan gitu ya. Jangan membeli apa yang kita tidak perlu. Kalau bisa diperbaiki, kenapa harus beli? Misalnya, jadi secukupnya gitu ya. Nah, kecukupan finansial, perencanaan keuangan, punya tabungan nggak kalau untuk keadaan darurat gitu ya. Terus pengasuhannya seperti apa? Hangatkah? Konsistenkah? Atau dingin? Tidak konsisten, kadang baik, kadang jahat, kadang galak, kadang enggak gitu ya. Nah, itu kemampuan mengelola stres dan konflik di depan anak dengan sehat. Ini suami istri pasti ada sesekali berantem. Stres, konflik pasti ada. Tapi gimana kita mengelola stres dan konflik kita dan bagaimana keterlibatan anak-anak dalam stres dan konflik. Ibu dan Bapak percaya atau tidak percaya, semoga tidak terlalu bosan ya dengan contoh-contoh karena saya senang memberikan contoh dengan harapan Ibu dan Bapak kolega semua bisa mengingat gitu ya. Kadang-kadang dengan contoh tuh jadi ini. Saya nggak tahu, tapi pastinya ada traumatic experience ya. Kalau ada di antara suami atau istri, di mana-mana kita pengennya yang normal, yang umum, yang sehat. Kalau suami dan istri berantem, itu biasa berantem. Kita pengennya anak-anak yang nggak usah tahu. Pengennya, bukan maksud nutup-nutupin atau berbohong, tapi supaya mereka tidak sedih, tidak merasa terancam, tidak merasa gelisah, supaya mereka tetap aman. Gitu kan, yang wajar begitu maunya. Tapi ada orang tua, entah salah satu, entah dua-duanya, itu kalau berantem sengaja di depan anak-anak. Maksudnya cari balat. Kalau orang orang Sunda bilang tuh cari balat, cari tuh lihat ya, anak-anak nih lihat nih ya, lihat ya. Sekarang kalian dengar sendiri ya. Itu bapak lu ya, bapak lu yang salah ya. Dia tuh nggak bisa jaga mata, mata keranjang. Bapak lu ya, sengaja di depan anak-anaknya dituding-tuding suami. Satu,
pastinya ngancurin reputasi suami di depan anak. Yang pada waktu itu membuat dia puas. Kenapa? Dia lagi marah sama suaminya, benci. Tapi tidak dipikirkan jangka panjang. Ya iyalah, masa orang marah mikir jangka panjang ya. Biasanya kan memang enggak ya. Bahwa ayah yang reputasinya rusak di depan anak-anaknya, tidak direspek anak-anaknya, habis. Keluarga itu akan dysfunction karena ayahnya tidak direspek, tidak didengarkan, dan itu akan mempersulit si istri sendiri. Punya suami yang tidak direspek anak. Tiba-tiba dia ngerasa bahwa semua beban kok ada di gue, kok semua gue yang itu kayaknya elu. Ya, nanti suaminya cuma tinggal bilang lama-lama ya, capek kan ya, dipermalukan di depan anak, suaminya akan bilang, ya emang gara-gara siapa, gue jadi nggak didengerin sama anak-anak, lu aja deh urus semua, kalau lu yang paling pintar, cari mati itu namanya, merusak respect anak kepada pasangan kita, termasuk kepada ibu. Ibunya dirusak, respect anak terhadap ibunya. Itu namanya bunuh diri bapaknya. Gitu ya. Nah, tapi coba dilihat karena kadang-kadang luka-luka kita itu membuat kita melakukan hal-hal yang absurd, hal-hal yang aneh. Ya. Oke. Dan yang terakhir adalah koneksi dengan komunitas. Apakah keluarga ini, keluarga kita itu punya hubungan yang baik dengan tetangga, mungkin di institusi keagamaan kita, kita cukup terlibat, ya, dihargai. Di sekolah juga kita hubungannya baik sama guru, ya. Di RT, di tetangga-tetangga oke, ya. Lalu terkonek juga kemungkinan untuk bisa akses pada layanan profesional, psikolog, konselor, bantuan pemerintah. Ibu dan Bapak ini mungkin kalau ada yang belum tahu, tapi tolong disebarkan. Itu BPJS atau sekarang apa ya, Indonesia Sehat ya. Pokoknya itulah untuk kesehatan itu juga mencakup jiwa. Ya, jadi kalau pergi ke psikiater di puskesmas ataupun rumah sakit yang ada psikiater, tidak semua puskesmas punya psikiater sih, kebanyakan dokter umum ya. Tapi artinya layanan jiwa kepada psikiater itu masuk BPJS. Ya, jadi jangan di jangan ditunda-tunda, jangan diabaikan. Berobat gitu ya. Ya, mungkin kalau ke konselor ada yang rate-nya beda-beda. Kalau psikolog ada juga, psikolog harusnya di puskesmas sudah ada, tapi ya harusnya begitu. Tapi nyatanya kita masih sangat terbatas psikolognya ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan ketangguhan keluarga kita. Ada 4 yang bisa kita lakukan. Pertama, pada waktu krisis terjadi, tahapannya ya, pada waktu terjadi krisis, pastikan semuanya aman, terhindar dari bahaya yang kemungkinan bisa lebih besar. Ya, jadi jangan apa ini udah sakit, udah damage atau udah krisis, tapi jangan sampai lebih parah lagi, distabilkan. Jadi misalnya ada yang lagi berantem, ya jangan kita langsung apa langsung panggil apa, jangan, tapi cari-cari apa jangan, tapi pastikan mereka udah tenang dulu, misalnya gitu ya. Lagi ribut-ribut, anak sama bapak gelut, berkelahi, ada ini krisis tuh bagi keluarga itu. Anak sama bapak akhirnya bukan cuma bacot-bacotan, tapi betul-betul berkelahi, itu ada. Gitu ya. Anak mendorong ibunya, ya itu ada. Anak mukul ibunya, ibunya sakit hati banget dipukul anaknya, ada, diserang sama anaknya ya, ada. Nah, jadi ibu pukulin anaknya lebih banyak lagi gitu ya. Suami pukul istri, istri pukul suami, artinya stabilisasi awal dulu, pastikan mereka aman dulu, jangan sampai terjadi misalnya dipukul lagi gitu ya, atau disakiti lebih parah gitu. Itu yang bisa dilakukan, pastikan aman dulu, aman dari bahaya yang mungkin lebih besar. Lalu pemetaan masalah dan sumber daya, diskusi. Apa yang bisa dilakukan? Kita cari ya. Oke, ini masalahnya ini, kita harus ngungsi nih. Kita bahaya kalau di sini. Ini masih rawan gempa, kan gitu ya. Rawan tsunami juga. Oke, kita harus pindah. Kita mau kemana? Ke tempat pengungsian seperti RT atau RW kita ada di sana kebanyakan. Atau kita mau ke rumah saudara kita yang ada di luar kota. Coba diskusi dulu ya. Dan kemudian kalau mau ke luar kota,
kendaraan kita masih bisa atau nanti lewat jalan mana karena terjadi chaos, misalnya kita mau lewat mana, itu dipetakan dan direncanakan. Dipetakan dulu apa yang masih ada, apa yang masih bisa diakses, apa yang tidak. Kemudian direncanakan. Oke, kapan kita mau berangkat, di mana, bawa apa gitu ya. Tadi sudah dipetakan tadi. Kemudian pemulihan dan pertumbuhan pasca krisis. Ketika kita sudah punya rencana, rencana itu dilakukan setahap, setahap, setahap. Yang sakit disembuhkan, ya artinya kalau ada luka-luka disembuhkan, kalau ada anggota keluarga yang masih trauma, kita coba konsulkan gitu ya, coba dikasih layanan psikolog atau konselor gitu ya, dipulihkan. Lalu kita sebagai keluarga sama-sama belajar dari pengalaman krisis itu, bertumbuh pasca krisis. Sehingga keluarga kita bukan hancur karena krisis, tapi malah tambah hebat. Dapat A dari ujian kehidupan yang kita tidak rencanakan tadi. Gitu ya. Nah, seorang Viktor Frankl mengatakan kepada kita, semoga kita betul-betul bisa mengingat ini. Ketika ini terkait krisis, ketika kita tidak bisa, tidak punya kemampuan untuk mengubah situasi, ada banyak kejadian penderitaan itu kita tidak bisa ubah. Disebutnya tidak terelakkan gitu ya. Tidak bisa kita yang kontrol bahwa kita tidak mau penderitaan itu. Banyak yang seperti itu. When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. Jadi pada waktu itulah justru kita di-challenge, ditantang untuk mengubah diri kita. Jadi ketika krisis tidak terelakkan hadir di keluarga kita, krisisnya kita tidak bisa usir, tidak bisa suruh pergi, gue nggak mau krisis, tidak bisa. Berarti kitalah yang harus merubah. Kita harus lebih kuat, kita harus punya kebijaksanaan lebih, kita punya cara baru. Kitalah yang merubah diri kita, karena situasinya nggak bisa kita rubah. Dan seorang Mother Teresa dengan kelembutannya mengatakan, mengingatkan betapa pentingnya keluarga. Viktor Frankl ngasih tahu esensi dari krisis dan bagaimana kita menghadapi krisis. Kita yang berubah. Keluarga kita yang berubah, bukan krisisnya yang dirubah, nggak bisa. Situasinya nggak bisa dirubah, so kita yang berubah lebih kuat. Dan Mother Teresa membantu kita untuk menyadarkan kita pentingnya keluarga. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mempromosikan kedamaian dunia? Visinya Et Familia adalah terlibat dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Dari Bunda Teresa mengatakan, aduh gede banget ya. Mona, Et Familia, psikolog Erin, psikolog Alis mau menciptakan perdamaian dunia. Emang lu siapa? Gitu ya. Sama Mother Teresa dikatakan, apa? Kamu bisa terlibat dalam perdamaian dunia. Pulang. Pulang aja. Cintai keluargamu. Itu kamu menciptakan perdamaian dunia. Maka Et Familia, dari dia lahir sampai sekarang 13 tahun, kami tidak pernah gentar kalau dikasih tahu orang, gila, visinya kok begitu banget, terlalu muluk-muluk. Gimana kamu mempertanggungjawabkannya, woi? Saya yang mendirikan Et Familia, saya kalau ditantang gitu, saya nggak gentar. Karena kenapa? Mau menciptakan perdamaian dunia, disuruh pulang. Cintai keluargamu baik-baik. Itu perdamaian dunia. Kalau semua orang nih, pulang dan mencintai keluarganya baik-baik, pasti dunia damai. Pasti. Karena dunia ini, yang besar ini, yang banyak ini orangnya, itu terdiri dari jutaan keluarga. Ketika keluarga itu resilient, keluarga itu baik, keluarga itu benar, keluarga itu bermanfaat, keluarga itu bertumbuh, keluarga itu sehat, keluarga itu damai, dunia ya damai. Oh, isinya keluarga-keluarga. Jadi ibu, bapak, kita semua, Anda dan saya, bisa berkontribusi terhadap perdamaian dunia, mulai dengan mencintai keluarga kita baik-baik.
mengurus keluarga kita baik-baik, memastikan keluarga kita dan setiap anggota yang ada di dalamnya mendapatkan apa-apa yang mereka perlukan. Dengan seperti itu, kita tidak meninggalkan satu orang pun, keluarga itu tidak meninggalkan satu orang pun, tapi selamat bersama. Kalau mau selamat cepat daripada repot, sendiri aja. Tapi kalau mau jangka panjang, bertahan, kita berkeluarga, berarti selamatnya sama-sama. Jangan ada yang dikorbanin, dijadiin kambing hitam. Supaya selamat, kamu nggak selamat. Gitu ya. Oke, baik. Wah, tidak terasa nih, sudah 20.31. Kalau ngomongin keluarga nggak ada habisnya, ibu bapak dan sahabat semua. Baik, dari saya sementara cukup. Saya serahkan kepada psikolog Alicia. Saya tutup refleksi saya ucapkan selamat untuk memelihara perdamaian dunia, turut berkontribusi memelihara perdamaian dunia, Bapak Ibu semua, dengan mencintai keluarga kita masing-masing. Selamat malam, terima kasih. Silakan psikolog Alis. Baik, terima kasih banyak Ibu Mona untuk penjelasan materinya ya pada malam hari ini. Itu seperti merangkum semua ya dari webinar Stronger Together ini, baik untuk ulang tahun AFI gitu ya, memang karya AFI dilandasi oleh keluarga, tapi juga dari tema World Mental Health Day gitu ya, atau Hari Kesehatan Mental Dunia, juga termasuk tadi ya dari yang dijelaskan bagaimana menjaga ketangguhan itu tapi secara keluarga ya, tidak secara individual saja. Nah, ini di dalam uh, chat itu baru ada satu pertanyaan ya dari Kak Kuari Januar. Nah, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu Kakak yang lain apabila ingin memberikan pertanyaan, silahkan gitu ya, sembari saya memutarkan sebuah video dan juga sedikit menceritakan gitu ya kilas balik dari Ad Familia Indonesia. Baik, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Perjalanan Amelia selama 17 tahun, ingat dasar setia, jujur, tanggung jawab, dan belas. Nah, ini fondasinya ya, psikolog sahabat keluarga. Juga dulu kita ada layanan Room to Bloom, fokus kepada anak-anak ya, dengan tips melatih para psikolog dan konselor kita. Ada layanan yang berfokus kepada keluarga, khususnya pernikahan. Pernikahan ini ada webinar gitu ya, dan juga ada marriage retreat yang juga akan diselenggarakan tahun ini. Nah, marriage retreat ini menjadi salah satu kegiatan utama ya, bisa dikatakan itu untuk perkembangan para lansia. Kami juga mengadakan cukup banyak ya webinar online. Ini sebagai salah satu cara AFI untuk tetap bertahan pada waktu itu saat pandemi. Dengan salah satu programnya ada support group gitu ya. Mungkin banyak yang dibagikan di situ tidak ada foto orang-orangnya ya, karena memang kalau support group biasanya kita berinteraksi antara. Ada juga webinar untuk umum. Ini adalah kepo ya, kepo atau yang bisa untuk sebagai kelas psikologi juga untuk Nah, lalu juga mungkin di sini ada sahabat Afi ya yang sangat akrab dengan Silent Night dan Morning Insight. Ini dulu adalah program mingguan. Silent Night setiap Jumat malam, kalau Morning Insight setiap Senin pagi gitu ya, jam 7 pagi. Kita membahas beberapa tema yang berbeda dan disiarkan secara live di YouTube Ad Familia Indonesia TV. Nah, mungkin sahabat Afi, Bapak Ibu Kakak yang mungkin baru mengenal Afi gitu ya, boleh sekali berkunjung ke YouTube kami. Tetap ada semua ini rekaman refleksi ya, Silent Night dan juga Morning.
Nah, lalu ini adalah salah satu pelatihan kami terkait dengan fasilitator ya. Kami ingin lebih banyak orang, pendamping-pendamping di luar sana yang memiliki kemampuan sebagai fasilitator. Nah, ini salah satu program unggulan juga ya dari AFI tentang Unveil. Ini sampai sekarang masih ada seperti itu Kak, ya. Webinar yang membahas tentang gangguan kesehatan mental. Kita selenggarakan setiap hari Kamis. Sudah banyak sekali ya tema-tema yang dibahas di Unveil, tapi serasa nggak ada habisnya gitu ya. Selalu ada hal-hal yang menarik sesuai namanya untuk kita sikap, untuk kita bedah. Nah, kalau ini juga sepertinya semuanya sudah mengenal ya pelatihan konseling. Pelatihan konseling ini sekarang sudah sampai batch ke-20 Bapak Ibu. Sudah dilakukan dari tahun 2012 dan salah satu program terlama juga di Akamsi. Ini pelatihan offline ya, waktu itu family therapy, sangat menarik akhirnya nih ketemu untuk pelatihan. Ini adalah karya-karya di bidang pendidikan, ada di beberapa sekolah, ada juga untuk mahasiswa-mahasiswa di berbagai universitas. Nah, lalu untuk tim AFI sendiri, kami selain memberikan pelayanan kepada organisasi, perusahaan, dan lembaga negara, kami juga disuplai gitu ya setiap bulannya dengan classical mentoring dan juga individual mentoring. Supaya sebagai personal dan profesional kami juga bertumbuh bersama. Ini salah satu contoh kegiatan kami ya, menjelang tahun AFI tahun lalu. Kita ini tadi yang sempat disebut juga oleh Ibu Mona ya, adik dari AFI, dari Spirit ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin meneruskan lantai kebaikan atau mungkin ingin berkunjung ke AFI Counseling Center, silakan. Kalau ada di Tebet, ya kita bersama-sama meneruskan. Oke, saya stop share dahulu. Ya, itu sekilas perjalanan ya. Tentunya kalau mau dicari-cari sebenarnya sangat banyak. Itu hanya saja memang ini ya ada beberapa foto yang mungkin belum bisa kami bagikan gitu ya. Khususnya mungkin di masa-masa pada saat online gitu. Oke, baik. Saya izin mengecek ya di kolom chat gitu. Ada, oke, ada bertambah satu pertanyaan ya dari Kak Hana. Saya mungkin izin membacakan dari pertanyaan Kak Kuari dulu ya, Ibu Mona. Silahkan. Dokter Ada Kuari dua. lagi di Malang nih, dingin-dingin nih Dokter Kuari nih. Welcome, welcome. Baik. Pertanyaan pertama adalah, apakah kita dapat menggunakan dinamika keluarga sebagai support system untuk anggota keluarga yang menderita penyakit kronik, misalnya diabetes mellitus tipe 1 atau kanker, dan bagaimana kiatnya? Oke, langsung dijawab dulu aja ya, Lis Iya, ya. nanti baru Ya, ganti. biar satu-satu. Oke, tentu bisa. Dan itu keluarga itu adalah support system yang seharusnya utama ya untuk orang-orang dengan penyakit kronis. Mereka bisa bersandar, mereka bisa percaya bahwa mereka dicintai, diterima, dirawat dengan baik, disayang gitu ya keluarganya. Nah, bagaimana cara kiatnya? Mungkin kalau saya bisa sampaikan bahwa memang keluarga perlu dibekali dengan satu kali atau dua kali lah minimal eh, pada waktu diagnosis, diagnosisnya misalnya, oh ini kanker stadium sekian, oh ini ternyata DM tipe 1 harus dijaga ya makannya begini-begini, nggak boleh lagi nih, bahaya nih gini-gini gitu ya. Nah, itu keluarga ada terlibat diskusi dan kemudian ada family therapy, terapi kelompok ya untuk sorry ya terapi keluarga ya sehingga masing-masing anggota keluarga perasaannya gimana terkait dengan si salah satu anggotanya termasuk si anggota keluarga yang sakit itu ya dan kemudian berjalan mereka membuat resolusi apa yang harus dilakukan pola makannya seperti apa dan lain-lain. Nah secara berkala mungkin di momen-momen tertentu itu dilakukan evaluasi.
Ya, jadi kiatnya kalau misalnya memungkinkan support keluarga itu adalah dengan diberikan, terutama kalau dokter Kuari karena praktek di rumah sakit mungkin gitu ya. Jadi sangat bagus kalau di rumah sakit ada dibuat semacam eh, apa terapi yang bukan hanya medication tetapi juga bagaimana misalnya keluarga baru didiagnosa kemudian diminta untuk ayo sekarang silakan bisa kita ada family terapi untuk semua keluarga yang baru dapat anggotanya tuh didiagnosa misalnya gitu ya. Nah, yang seperti itu perlu. Lalu ketika perawatan kalau ada support group itu akan bagus banget untuk orang ataupun caregiver dari orang yang mengalami penyakit kronis. Itu yang bisa dilakukan ya. Tapi keluarga itu sendiri memang perlu berdaya untuk menjadi support system utama dari si pasien. Ya gitu. Terima kasih. Untuk nomor satu kayaknya sudah, Alis. Baik, terima kasih Dokter Kwari dan juga Ibu Mona. Untuk yang kedua, meski disangkal oleh para ateis juga memiliki spiritualitas tanpa mereka sadari. Filsafat yang mereka anut, entah itu hedonisme, makiavelisme, atau nihilisme, gitu ya. Etika role model tokoh tertentu itulah spiritual mereka tanpa mereka sadari. Kodrat manusia untuk mencari transendensi sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak. Ya, setuju Silakan ya. Wah, tanggapannya, Bu. luar Ya. biasa ya. Ya, jadi apa semoga kita tidak terjebak pada misalnya cap gitu ya. Oh, ini ateis, ini tidak ateis gitu. Karena pada akhirnya setiap manusia itu merindukan untuk memahami dirinya. Sesederhana pertanyaan yang sangat tidak sederhana sebetulnya, dari mana aku berasal dan kemana aku menuju. Itu ada sesuatu yang sangat eksistensial sekaligus mengarahkan kita sebenarnya pada sesuatu yang transendental. Gitu ya, bukan hanya melihat ke samping tapi juga tentang ke atas gitu ya. Nah, jadi saya percaya apa melihat juga seperti Dokter Kuari melihat, diakui atau tidak, diterima atau tidak gitu ya. Tapi memang pada dasarnya setiap orang itu ingin mencari penjelasan tentang hidupnya. Termasuk yang sebetulnya mengatakan nihilisme. Hidup ini tidak ada makna tertentu. Udah nggak usah capek-capek nyari-nyari gitu ya. Termasuk yang itu ya. Jadi sehingga kita nggak perlu ribut-ribut sama siapapun. Meskipun mungkin cara bahasanya berbeda, tapi kita tahu pada akhirnya sampai titik tertentu manusia itu ingin mencari makna ataupun alasan keberadaannya ya. Luar biasa. Terima kasih Dokter Kuari udah sharing. Baik, terima kasih untuk Dokter Kwari dan juga Ibu Mona untuk tanggapannya. Nah, lalu ini juga ada tanggapan ya dari Pak Paulus. Keren, sangat menarik Bu Mona. Terima kasih Pak Paulus. Nah, lalu ini juga ada dari Ibu Hana ya. Bagaimana mengatasi kondisi jika hanya satu anggota keluarga yang sadar dan mau berproses? Pastinya capek dan lambat sekali progresnya. Happy anniversary untuk Avi, makin bersinar dan berdampak. Terima kasih Ibu Hana untuk ucapannya. Silakan Bu Mona. Ya, terima kasih Ibu Hana untuk doa baiknya ya. Untuk keluarga, kalau memang satu aja anggota keluarga yang sadar, ya saya tahu pasti capek dan berat ya. Tetapi ada keluarga yang tidak ada satupun yang sadar ada. Jadi tetap lebih bersyukur, artinya satu orang yang sadar itu dia akan menyelamatkan satu keluarganya. Ya, jadi sangat disyukuri bahwa ada yang aware. Tapi saya cukup sedih karena seringkali kalau yang aware atau sadar bahwa keluarga kita itu tidak baik-baik dan perlu diperbaiki itu kalau yang sadar itu anak. Cuma satu dan itu anak pula. Entah anak berapa gitu ya. Itu seringkali lebih sulit lagi, lebih capek lagi, lebih berat lagi. Kenapa? Karena pada dasarnya cukup cukup langka untuk orang tua itu mau mendengarkan. Susah untuk orang tua itu, lebih susah orang tua untuk merasa bahwa ya ternyata kamu benar, itu lebih susah. Ya, jadi saya berharap, saya tahu bahwa pasti berat, tapi terima kasih pasti yang apa, pasti berat dan cukup menderita.
Tapi bila Anda, apapun peran Anda di keluarga, adalah orang yang sadar itu, berarti memang ada peran kita yang lebih sadar itu memang punya tanggung jawab dalam tanda petik ya, untuk keselamatan bersama. Karena keluarga itu keselamatan bersama. Tapi gimana kalau tidak mau, gimana kalau tidak didengar, gimana tidak akan ada waktunya. Kalau sekarang tidak didengar, jangan memaksa. Akan ada waktunya suara kita akhirnya didengar. Contoh, ini contoh saya sedih kalau setiap cerita ini. Tapi ini adalah ketika waktunya akhirnya didengar. Seorang istri, suaminya bolak-balik selingkuh. Pejabat, bagus, kaya, pada waktu menjabat. Sampai akhirnya udah nggak kuat lagi, mereka berpisah. Dia punya eh, pada waktu dalam pernikahan dengan istri yang pertama itu pun dia udah punya istri kedua, diam-diam ya, ketiga, keempat, istri kedua, ketiga dan keempatnya saling berantem berantem sampai ontrok-ontrokan dan lain-lain bla bla bla. Eh, Long story short, bapak ini setelah pensiun jatuh miskin dan sakit pula. Posisi terakhir ada di istri keempat, istri yang paling muda pastinya ya terakhir. Tapi kemudian istri keempat ketika dia sakit dan tidak berdaya dipulangin ke istri ketiga. Istri ketiga pulangin ke istri kedua. Istri kedua dengan berat hati, tapi dia itu pulangin ke istri pertama. Gitu ya. Yang udah cerai sebetulnya gitu ya. Mantan istri berarti. Anak-anak bilang kepada mamanya, hanya wanita tolol, ini benar-benar pakai kata yang sebenarnya ya. Hanya wanita tolol yang mau mengurus mantan suami jahat yang sudah menghancurkan keluarga ini. Hanya wanita tolol. Apa yang dilakukan ibu ini yang dibilang wanita tolol ini? Dia yang ngurus mantan suaminya sampai meninggal dunia. Sebelum meninggal, si suami itu bilang kepada mantan istrinya, sebenarnya saya tahu kamu tidak harus melakukan ini untuk saya. Saya sudah terlalu banyak menyakiti kamu dan anak-anak kita. Dia dibenci sama anak. Tapi si ibu itu terus merawat dan bilang ke anak-anaknya, ampuni bapak kamu. Umurnya udah nggak lama lagi. Dia pernah salah, dia pernah jahat. Sekarang dia adalah manusia yang sedang sakit dan tidak berdaya dan tidak ada yang menginginkan dia. Kalau kamu jadi dia, apa yang kamu rasakan? Kepada orang asing pun kita tidak akan melakukan itu. Kalau tahu ada orang mati seperti seonggok sampah, kalau kamu tahu, kamu pasti tidak izinkan diri melakukan itu kepada orang asing pun. Apalagi ini bapakmu. Aku melakukan ini, kata ibunya ke anaknya, adalah supaya kamu tidak menyesal. Kalau nanti dia meninggal atau apa, kita sudah melakukan yang terbaik. Ya akhirnya anak-anak ya, walaupun gimana-gimana dengan berat hati. Ibu itu pada waktunya dia berngomong, nggak ada yang dengerin. Anaknya malah bodohin dia, ya. Orang-orang pada mencibir, ngapain lo gitu, gitu ya. Dia sendirian dalam misi awalnya, ketika akhirnya memutuskan merawat. Ya panjang ceritanya, tapi akhirnya seperti itu endingnya. Dan dengan ending itu sebetulnya dia menyelamatkan semuanya. Ya, saya tahu bahwa cerita tidak seperti dongeng, happy endingnya bagaimana, tetapi ending dari sebuah keluarga yang layak bagi keluarga yang layak adalah keselamatan bersama. Anggota-anggotanya selamat. Anak tidak durhaka, istri ataupun mantan istri melakukan yang terbaik as a human being kepada sesama manusia. Dan kalau ada penyesalan sedikit dari si laki-laki tersebut, pertobatan meskipun tidak bagaimana, kemudian dia segera meninggal, tapi dia pun akan selamat karena dia sudah bertobat sebelum dia wafat, menyelamatkan semuanya. Walaupun ceritanya pisahlah, ceritanya beginilah begitu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Hana atau Kak Hana. Nah, semoga cukup terjawab ya, caranya beda-beda, tetapi eh, masih bersyukur
keluarga itu masih bersyukur bahwa ada yang sadar. Kalau tidak ada yang sadar sama sekali, nggak selamat masing-masing. Ada yang sadar masih ada potensi untuk selamat. Pada waktu kita tidak didengar, jangan memaksa. Ada waktunya. Pembelajaran yang tidak tuntas itu akan kembali. So don't worry. Ada remedial-remedial di dalam kehidupan, bukan hanya di sekolah. Dan itulah saatnya kita memperbaiki. Apa yang belum lurus, apa yang belum benar, ada waktunya remedial. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke psikolog Alis. Baik, terima kasih Ibu Hana dan juga Bu Mona. Wah, luar biasa ya. Ini seperti salah satu prinsipnya compassionate family therapy ya Bu Mona ya. Tidak ada yang ditinggalkan dalam keluarga. Baik. Nah, wah sepertinya kita sudah sampai di penghujung ya Bapak, Ibu, dan Kakak gitu ya. Kita sudah di 8.50. Nah, mohon izin kita masih ada beberapa agenda, yaitu terkait dengan undian tadi ya, door prize untuk vouchernya. Dan juga nanti izin kami akan membagikan evaluasi ya. Evaluasi itu tidak hanya untuk kegiatan ini, tapi mungkin ada sedikit ya untuk Avi selama ini. Mohon untuk diisi. Nah, dan nanti dalam evaluasi tersebut mohon untuk mengisikan alamat email yang benar gitu karena untuk materi dari Ibu Mona tadi yang sempat di-share di awal itu akan dibagikan melalui alamat email yang Bapak, Ibu, dan Kakak cantumkan di dalam form evaluasi tersebut. Nah, ya baik Pak Paulus, mungkin nanti silakan untuk mengisi link evaluasi ya Bapak nanti supaya bisa mendapatkan materinya dikirimkan via email. Nah, mungkin saya izin share sebentar karena tadi disebutkan ya, door prize-nya itu adalah terkait dengan layanan psikolog sahabat keluarga. Nah, saya izin untuk memperkenalkan sedikit sebelum nanti kita akan eh, mengundi gitu ya. Oke. Semoga sudah terlihat untuk layar saya. Nah, jadi untuk psikolog sahabat keluarga atau SISAGA gitu ya, kita menyingkatnya, adalah salah satu layanan yang terlama dan bisa dikatakan layanan yang pertama ya sebenarnya dari Familia Indonesia. Dibentuk pada waktu itu untuk menjawab kebutuhan keluarga gitu, karena arti dari Familia sendiri adalah kembali pada keluarga, sehingga layanan psikologi yang diberikan juga fokusnya kepada keluarga. Nah, dulu awalnya mungkin psikolognya hanya Ibu Mona gitu ya, lalu berkembang, berkembang, dan sekarang sudah ini ya ada beberapa psikolog yang mendampingi, melayani di psikolog sahabat keluarga. Dengan sejuta belas kasih siap melayani dan mendampingi Anda karena setiap jiwa berharga. Apa saja gitu ya kira-kira layanannya yang bisa diakses di layanan sahabat keluarga? Sebenarnya terbagi menjadi ada 4 begitu ya untuk konseling psikoterapi, asesmen, lalu ada paket sesi dan juga unveil ya tadi yang sempat disebutkan. Nah, kalau unveil ini memang kelas umum, jadi siapapun bisa mengaksesnya. Kalau konseling psikoterapi ada beberapa psikoterapi yang bisa dilakukan gitu ya dalam sesi. Lalu juga di asesmen itu adalah asesmen psikologi, jadi ada tes IQ, ada juga asesmen kepribadian lengkap, ada untuk menegakkan diagnosa, ada juga ya ini menjadi salah satu yang sangat dicari-cari biasanya, premarital psychological check-up dan juga marriage quality check-up. Paket sesi ada juga ya. Mungkin di sini ada yang mau memberikan hadiah ulang tahun tapi tidak ingin yang biasa gitu. Nah, bisa memberikan paket ulang tahun. Atau mungkin ada yang di sini sedang hamil atau mau memberikan gitu ya kepada temannya yang sedang hamil atau kepada pasangannya. Itu kita juga ada paket ibu hamil, ada paket ibu melahirkan, dan juga ada paket untuk anniversary atau ulang tahun pernikahan. Nah, mungkin itu untuk dari ini ya, psikolog sahabat keluarga. Silakan boleh di screenshot mungkin untuk ada nomor sekretariat ya, malah untuk pendaftarannya. Atau mungkin Bapak Ibu Kakak lihat ya di belakang kita ini, di virtual background juga ada satu QR code, itu silakan bisa di-scan aja supaya mudah, itu langsung masuk ke semua layanan kami dan juga WhatsApp sekretariat kami.
Mungkin itu untuk psikolog sahabat keluarga dan ada sedikit ya untuk pelatihan konseling. Ini juga salah satu layanan kami yang paling lama. Sekarang sudah sampai batch 20. Nanti di hari Jumat ini ya kita ada juga pelatihan konseling di level medior. Nah, tagline-nya adalah mari bersama-sama meringankan penderitaan sesama. Sebenarnya dibentuk karena sebuah ini ya kesadaran dari Avi bahwa jumlah psikolog dan jumlah orang yang membutuhkan tuh mungkin tidak sebanding ya, karena sangat banyak penderitaan di luar sana yang membutuhkan pendampingan dan uluran gitu dari kasih ya, dari kasih sesama. Nah, maka dari itu pelatihan konseling ini untuk umum ya, Bapak Ibu Kakak, kalau bukan dari psikologi, gak apa-apa bergabung aja. Kita sama-sama berlatih untuk meringankan penderitaan sesama. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nah, sekarang berarti sudah ada gambaran ya, oh, tadi layanannya apa saja di psikolog sahabat keluarga. Mungkin boleh nih bersiap-siap kalau namanya nanti keluar dapat voucher, boleh bisa langsung klaim ya nanti terus mau layanan yang mana gitu. Oke, baik. Nah, mungkin sebelum kita melanjutkan, mungkin kita boleh berikan reaction dulu ya, Bapak Ibu Kakak, atas materi tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Mona. Mungkin boleh juga meninggalkan kesan atau pesan di kolom chat gitu ya. Terima kasih banyak Ibu Mona atas materi yang mengantarkan kita ke refleksi gitu ya. Tidak hanya secara knowledge tapi juga refleksi. Dan nanti semoga di sini Bapak Ibu Kakak nanti bisa ya mendapatkan materi dan menerapkannya gitu di kehidupan masing-masing. Baik, terima kasih untuk reactionnya. Wah, ini ada salam juga ya dari Ibu Ika. Selamat ulang tahun, Avi. Semoga makin jaya, sukses, dan semangat terus berkarya. Baik, terima kasih Bu Mona dan Kakak Avi. Sehat selalu. Terima kasih banyak, Ibu Ika. Oke, saya mungkin izin share screen ya terkait dengan undiannya tadi. Ini ada sebanyak 5 voucher ya, betul ya, voucher. Nah, nanti setelah saya membacakan nama yang keluar, nanti mohon bisa untuk eh, raise hand gitu ya apabila namanya tersebut gitu, raise hand atau boleh on mic dan on cam juga supaya nanti bisa kami catat gitu. Karena kalau misalnya nama yang muncul tidak hadir malam hari ini, kita akan langsung mengundinya kembali gitu. Mungkin saya akan hitung sampai 5 begitu ya, Bapak, Ibu, dan Kakak. Oke, baik. Oke, untuk nama yang pertama. Ini Ibu Hana tadi yang memberikan pertanyaan ya. Oke, baik. Ibu Hana, oke, baik. Ibu Hana sudah raise hand. Saya catat dulu ya. Terima kasih banyak Ibu Hana. Nanti akan, Kak, Hananya yang mana ya, Kak? Ada oh, dua. oke, ada dua. Baik-baik, sebentar ya. Kasih dua-duanya aja. Oke, baik. Sebentar, saya close dulu. Oh iya, ada dua ya. Oke, baik. Kalau begitu saya izin catat dulu dua-duanya ya. Mungkin yang pertama, apakah boleh disebutkan nama lengkapnya? Ibu Hana siapa? Nanti untuk yang satu lagi juga ya. Silakan. Iya, oke. Mungkin boleh lewat kolom chat saja ya. Tadi untuk ternyata ada dua ya yang namanya Hana. Boleh diketikkan dua-duanya nama lengkapnya siapa supaya nanti kami bisa menghubungi ya. Oke, ini dengan Ibu Hana T. Nanti boleh silakan Ibu Hana yang satu lagi gitu ya untuk mengetikkan namanya. Baik, saya izin untuk close dulu. Oke, baik. Saya ini ya, close dan undi kembali untuk nama yang selanjutnya. Oke, untuk Ibu Fatika Nurfadila, apakah ada Ibu Fatika Nurfadila? Oke, satu, dua, tiga, empat,
5. Oke, sepertinya belum ada ya untuk Ibu Fatika. Oke, baik. Saya akan undi kembali untuk nama berikutnya. Oke, untuk Ibu Herwanti Indrasari, apakah ada Ibu Herwanti? Oke, sepertinya belum ada ya, Ibu Herwanti. Oke, selanjutnya. Wah, semoga. Oke, untuk Ibu Melati Soraya, apakah ada Ibu Melati? Tadi ada tuh Kak Mels. Masih ada nggak? Wah, Kak Mels, apa kabar? Ada hadir itu Melati Ada ya. Soraya di kalau Alicia. Kabar baik, Bu Nah, Mona. tuh kan Kak Mels. Oke, baik. Tadi kalau tidak salah, Ibu Ika sedang angkat tangan ya. Apakah Ibu Ika atas nama Ibu Fatika ya tadi? Sepertinya raise hand juga. Izin Kak, nama saya Ika Herwanti Kak. Oh, oke. Bukan ya Ibu. Baik-baik. Terima kasih Ibu. Oke, baik kalau gitu kita lanjutkan. Berarti untuk Ibu Melati Soraya Makasih sudah Kak. saya, ya sudah saya catat ya. Oke, ini baru 3 orang ya. Tadi ada Ibu Hana, ada Ibu Hana T, dan ada Ibu Melati. Oke, 2 lagi berarti ya. Oke, Ibu Nurulita, apakah hadir di Zoom? Ibu Nurulita, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sepertinya belum ada ya. Baik, saya lanjutkan. Ya, Ibu Nadia Ferliana, apakah hadir Ibu Nadia? Oke, baik Ibu Nadia hadir. Terima kasih Ibu Nadia, sudah saya catat untuk namanya. Berarti sekarang untuk orang terakhir ya, yang akan mendapatkan voucher Sisaga sejumlah 200.000. Oh, kebetulan ini tadi yang bertanya Dokter Kuari ya. Dokter Kuari masih ada di Zoom ya, Dokter Kuari. Oke, Dokter Kuari ini saya cek masih ada di Zoom, tapi belum bisa untuk raise hand ya. Baik, oke. Oke, baik. Kalau begitu, saya izin bacakan ya untuk 5 nama yang mendapatkan voucher malam hari ini adalah Ibu Hana, lalu ada Ibu Hana T tadi ya, ada Ibu Melati, ada Ibu Nadia, dan juga ada untuk Dokter Kuari. Terima kasih banyak untuk sahabat Avi. Saya izin untuk stop share. Nah, mungkin boleh silakan setelah ini kita akan mengisi evaluasi sambil saya putarkan musik gitu ya, mungkin sebentar saja. Mohon untuk diisi karena nanti ada bagian email yang akan menjadi sarana ya untuk mengirimkan materi. Jadi sekali lagi untuk materi ini tidak dikirimkan melalui grup WhatsApp, tapi akan dikirimkan melalui email yang sahabat Avi isikan di form evaluasi. Seperti itu. Oke, baik. Berikut ini saya akan bagikan. Oke, selamat mengisi.
ada harapan. Ku isi hidupku ini dengan cinta dan sukacita. Setia pada hati, jujur pada diri sendiri, tanggung jawab pada karya, mengisi hidup ini. Di Familia Indonesia, wujudkan mimpi kita bersama. Tentang saya, tentang dia, tentang semua orang tercinta, tentang kita semua bersama, wujudkan mimpi kita bersama. Wujudkanlah mimpi kita, sebuah dunia damai dan penuh cinta. Tentang kita semua bersama, wujudkan mimpi kita bersama. Perjalanan ku lalui dengan sebuah keyakinan, meskipun tantangan menghadang, selalu ada harapan. Ku isi hidupku ini dengan cinta dan sukacita. Oke, baik. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Kakak yang sudah mengisi formnya. Mungkin boleh ya untuk yang sudah hadir, tapi belum selesai mengisi formnya, boleh di-save dulu untuk linknya gitu ya. Semoga nanti bisa melanjutkan pengisian dan bisa mendapatkan materinya. Nah, karena kita sudah lewat ya, mohon maaf ini lewat 8 menit dari seharusnya. Mungkin untuk terakhir sekali, kita boleh ya on kamera, karena ini sudah lebih banyak yang hadir dibanding tadi. Ini kebetulan virtual background saya juga sudah bisa terpasang ya, boleh kita foto sekali lagi. Silakan Bapak Ibu Kakak yang mungkin masih bisa menyalakan kamera, kita akan menutup malam hari ini dengan foto. Baik, kita tunggu sebentar lagi ya. Mungkin yang bisa untuk menyalakan kamera, silakan. Oke, ada Dokter Kwari, ada Ibu Grace, ada Ibu Maria, Ibu Liz, ada Bu Kartika. Oke, baik. Sepertinya sudah ya yang menyalakan kamera. Nah, kita boleh bergaya yang fun gitu ya, langsung karena ini hanya satu slide saja. Silakan memberikan senyum termanisnya. Satu. Oh nih, Pak Paulus sepertinya sedang mau on cam ya. Oke, baik. Oke, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah tersimpan ya untuk fotonya. Nah, karena kita tadi membuka rangkaian kegiatan ini dengan doa, mari sekarang kita tutup juga dengan doa. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing dapat dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak Bapak Ibu Kakak, terima kasih Ibu Mona untuk materi yang luar biasa. Sampai berjumpa di kegiatan AFI yang lain dan semoga kita stronger together ya untuk menyambut menyelesaikan tahun 2025 dan menyambut tahun 2026 nanti. Sampai jumpa, selamat malam, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Pak.